Nah, ikigai itu kalau dibuat modelnya seperti ini nih. Ya, yang di bintang di tengah itu ikigai. Irisan antara what you love, apa yang Anda sukai, minati, cintai. Kemudian what you are good at, apa yang Anda baik dalam melakukannya, ahli dalam melakukan itu. Kemudian apa yang someone will pay for. Orang mau bayar Anda dengan itu. Kalau what you love ini semacam ya, minat ya. Minat. What you are good at, yang kita ahli dalam melakukannya. Ini terkait dengan bakat juga, sehingga kita ahli dalam melakukannya, pakar dalam melakukan itu. Apa yang orang membayar, ini sesuatu yang bisa menghasilkan daya cipta finansial, dan kita sadari itu, orang membayar saya dengan kemampuan ini, dengan apa yang saya lakukan ini. Dan kemudian, apa yang dunia butuhkan? Apa yang dunia butuhkan? Kesadaran terkait kebermanfaatan di sini. Nah, idealnya ini di list satu persatu, kemudian nanti dicari irisannya. Kalau hanya sesuai antara minat dan bakat, itu baru passion saja. Itu baru satu sisi, passion. Nih, baru passion saja. Saya suka melakukannya, saya juga ahli. Saya suka main layang-layang, saya juga jagoan main layang-layang misalnya. Saya suka main bola, saya jagoan main bola. Tapi nggak ada yang mau bayar saya gitu di klub dan sebagainya. Itu baru passion saja. Itu baru passion. Nah, apa yang kita ahli dan kemudian orang mau bayar itu profesi. Tadi, saya jago main bola dan orang membayar saya. Karena saya misalkan bergabung di sebuah klub bola. Di sebuah klub bola. Atau kita ahli dalam menganalisis dunia bola. Dan orang media mau membayar saya menjadi komentator, menjadi penulis. Nah, ini profession irisannya. Ya. Ada juga yang kita dibayar untuk melakukannya dan bermanfaat untuk banyak orang. Tapi bisa jadi kita belum, sebenarnya nggak ahli di situ. Ada juga yang kita suka dan dibutuhkan tapi nggak dibayar. Kita senang charity gitu. Dan itu bermanfaat untuk orang lain, tapi nggak dibayar. Nah, ikigai itu titik temu di antara keempat ini. Yang irisan-irisannya juga menjadi titik temu antara passion, profession, vocation, dan mission. Jadi kita sadar apa yang kita sukai. Misalkan begini, saya senang berbagi, sharing. Dan saya juga dalam konteks training, teaching, saya bisa. Dan orang juga membayar saya di sini. Ada training atau sebagai dosen, sebagai trainer. Dan saya juga menyadari ini kebutuhan dunia besar. Nah, maka menjadi da'i, ya, seorang yang menyeru kepada jalan kebaikan dengan berbagi di bidang keilmuan sebagai trainer, sebagai dosen, itu menjadi ikigai saya. Yang bahkan karena ini sudah menjadi ikigai, kita menikmatinya. Kita menikmatinya itu betul-betul ketika menjalani proses aktivitas seperti ini. Nah, kita di mana nih? Apakah kita sudah menemukan ikigai kita atau tidak? Karena kalau sudah menemukan ikigai, hari ini akan melakukan apa itu jadi bergairah. Matanya berbinar-binar.
Karena akan melakukan sesuatu yang I like it. Saya suka melakukannya. Dan saya tahu, orang lain juga tahu saya bisa melakukan itu. Dan saya juga dibayar untuk itu. Saya bisa menghasilkan finansial keuntungan dari sisi itu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu ada juga yang mengungkapkan perjuangan itu, yang namanya perjuangan, ada yang terkait dengan penyebaran pemikiran, national fikrah, tanmiyatul kafa'ah, meningkatnya skill, kasbul ma'isyah. Dan ditambah lagi memang sesuai dengan peminatan kita. Nah itu kalau sudah ketemu titik semua itu ikigainya ketemu tuh di situ. Nah, ikigai itu akan menjadikan kita menjalani keseluruhan yang di pinggir-pinggir ini. Kalau apa yang kita sukai bertemu dengan apa yang kita kuasai, bertemu dengan apa yang kita butuhkan, dunia butuhkan, dan orang mau membayar, maka kita akan memiliki kepuasan, kegembiraan, gairah, kenyamanan. Nah, kalau ada yang kurang, itu yang setelah komanya, tapi-tapinya itu. Karena ada kondisi, jika hanya titik temu antara yang disukai, yang kita kuasai, dan orang membayar, tapi kita tidak menyadari kebermanfaatannya untuk dunia, kita akan merasa tak berguna. Ketika hanya ada titik temu 3. Suka, kuasai, dan orang bayar. Atau kita jago melakukannya, orang mau bayar dan orang butuh, tapi sebenarnya kita nggak suka menjalaninya, akan merasa hampa. Nyaman tapi hampa. Atau justru yang hilangnya itu yang dunia butuhkan. Kita suka melakukannya. Kita juga menguasainya, keterampilan tersebut. Orang juga mau bayar. Tapi merasa was-was. Karena ini manfaatnya apa ya? Karena bagi kita sendiri belum memaknai aktivitas itu sebagai sesuatu yang bernilai. Sebagai sesuatu yang bernilai. Atau kita menyukainya, kita juga terampil dalam bidang itu, dan dunia juga membutuhkan, tapi orang nggak mau bayar, ya miskin. Gitu. Kita gembira, mantap, tapi miskin. Secara finansial, secara ekonomi, kita tidak mendapatkan manfaat dari itu. Nah, ikigai itu titik temu dari keempat hal ini. Masuk dari kegemaran, profesi, pekerjaan, dan misi. Kalau sudah ketemu, itu ikigai itu harus ada irisan di antara keempatnya. Kalau ada yang masih kurang, berarti itu belum ikigai itu. Masih kurang, mungkin kita merasa tak berguna, masih muncul perasaan itu, atau kita merasa tak berdaya, karena secara finansial kita lemah, atau merasa hampa karena ya kita nggak menyukainya, atau kita merasa was-was karena ternyata ini tidak dibutuhkan oleh dunia, oleh orang lain. Kebermanfaatannya minim, kita sendiri lihat paling yang manfaatnya hanya orang-orang tertentu saja sedikit. Karena ketika dibayar pasti kan ada imbalan balas jasa itu karena ada manfaat ya. Cuma ini manfaat dalam konteks yang besar. Kenapa disebutnya ini dunia? Karena misinya, misi yang besar di sini. Orang yang memiliki misinya yang mendunia, ada misi peradaban di dalam hidupnya, itu layak mendapatkan ikigai. Memiliki ikigai. Jadi kalau hanya untuk diri pribadinya saja enggak.